Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Marianto dengan NIM 082111333022. Kali ini saya akan menjawab soal UTS Mekanika Fluida nomor 2. Nomor 2. Mekflu 2 UTS. Jadi di sini saya akan menjawab mechanical fluid soal nomor 2, di mana kita disuruh untuk menurunkan rumus pada persamaan-persamaan yang telah dimunculkan oleh kelompok yang ada di dalam grup ini. Jadi kita diminta untuk menurunkan rumus-rumus yang ada pada jawaban nomor 1 yang kemarin telah kita jawab ini. Baik, mari kita lihat penjelasan atau detailnya, yaitu menurunkan semua rumus yang dimunculkan oleh kelompok 1 sampai dengan 5. Kemudian kita disuruh untuk menjelaskannya ya. Baik, di sini kita disuruh untuk menjelaskannya, menurunkannya satu persatu sesuai dengan apa yang telah dimunculkan di soal yang pertama. Tampak setengah badan, cara menjawab boleh memakai word tantangan. Oke, bagi saya menggunakan ini tampak setengah badan. Baik, di sini saya akan pertama akan menurunkan rumus yang telah saya dokumentasikan sebelumnya. Itu pertama yaitu persamaan Hooke untuk fluida. Ada yang pertama yaitu persamaan Hooke untuk fluida, persamaan Hooke for fluid equation. Jadi persamaan Hooke for fluida, dimana kita mengetahui bahwasanya hasilnya adalah K sama dengan min V dP per dV. Nah, di sini ada keterangannya bahwasanya K itu modulus Planck, V itu sama dengan volume spesifik, d per V dV adalah gradien volume. Nah, beberapa artinya dia ada perubahan gradien tekanan terhadap waktu. Jadi di sini suatu kasusnya adalah sini adalah ini. Jadi kita biasanya tuh suatu fenomena biasanya ditandai dengan suatu kejadian gitu ya. Fenomena itu suatu kejadian. Nah, dari fenomena tersebut kita mengekstraknya menjadi sebuah persamaan. Nah, kadang-kadang sebelum menjadi persamaannya jadi, kita perlu memodifikasi agar bisa menjadi lebih sederhana seperti ini. Kalau saja ini sederhana. Nah, untuk mekanika fluida Hooke itu kan adanya perubahan tekanan nih. Tekanan di sini kan harusnya awalnya anggap aja ini udah jadinya. Nah, kita perlu menurunkannya nih kan. Nah, kita anggap aja ada fenomena. Nah, fenomena awalnya itu harusnya itu dia itu menjelaskan artinya negatif, di sini itu artinya dia itu berkurang ya. Jadi berlawanan gitu. D P itu kan harus umumnya kan kalau dia itu mekanik harusnya P itu kan F per A. Jadi suatu gaya yang terkena yang mengenai suatu sistem gitu. F per A ini kan momentum ya, tekanan dan dV. Itu pun sebenarnya bisa dibaca lagi. Massa dikali percepatan dibagi luas penambang. Itu sama dengan minus V
DMA DV garis per A. Nah, awalnya itu biasanya rumusnya itu dari seperti kasus seperti ini. Jadi ada massa itu massa apa? Massa air. A ini apa? A ini suatu kecepatan dari air ya. Jadi air itu menabrak sistem, menabrak apa? Misalkan ada air ini, air itu menabrak sebuah dinding ini. Sebuah dinding. Nah dinding ini luas kan? Anggap aja dinding kan luas. Sebuah luasan ini. Nah luasan ini kita hitunglah berapa yang terkena. Habis itu dari sini kita hitung juga bukan hanya tekanan yang diberikan oleh permukaan ya secara permukaan, namun juga kita bagi volumenya juga, makanya muncul sistem DV ini. Nah dari sini, dari fenomena ini ya, misalkan kita ulang lagi, dari fenomena ini adanya suatu tabrakan dari air yang bermassa yang memiliki kecepatan mengenai suatu luasan. Nah dimana sistem tersebut merupakan bentuk dari 3 dimensi, maka kita bisa anggap suatu konstanta K itu setara dengan K ini apa? Hook for fluida ya. Jadi akan muncul apa? Ini D massa per A mengenai suatu luasan kita anggap P per dV. Nah di sini masih setara, belum sama dengan. Untuk sama dengan kita perlu suatu konstanta lagi. Nah, kita anggap konstanta itu sama dengan min V dP per dV. Ini adalah persamaan Hooke untuk Hooke untuk fluida. Baik, sudah terjawab. Kemudian yang kedua ada Reynolds ini laminar ya. Ini ada yang lebih sederhana tadi. Pertama hukum Pascal langsung aja. Hukum Pascal. Hukum Pascal ini sebenarnya diturunkan dari suatu fenomena ini. Akan gini. Nah, ketika ini berisi air sama si tingginya harusnya. Nah, ketika ini ditekan, ini ada tekanan ini. Baca ini penutup ya. Nah, ketika gini ya, untuk suatu persamaan biasanya, untuk suatu persamaan entah itu persamaan atau entah itu rumus itu ya, biasanya dia itu muncul dari sebuah penurunan, ada juga yang muncul dari sebuah fenomena langsung aja. Ini tuh biasanya kalau sederhana ya, kalau persamaan sederhana itu biasanya dari fenomena. Misalkan gini, ketika kita melakukan penekanan, memberikan gaya kepada suatu luasan ya, di titik A, misalkan ini titik A, titik B, maka dia akan mengalami, maka titik B juga akan mengalami tekanan yang sama yang diberikan dengan titik A besarnya. Maka kita bisa anggap biasanya PA itu sama dengan PB. Jadi tekanan A itu setara dengan tekanan B. Namun di sini adanya perbedaan luas. Maka untuk menyetarakan ini kita sesuaikan bahwasanya tekanan di A, gaya di A itu sama dengan luas dari A sama dengan dibagi luas per A sama dengan gaya B, gaya pada titik B kemudian dibagi luas pada B. Nah, ini adalah persamaan yang kita gunakan dalam menentukan hukum Pascal. Jadi sebenarnya hukum Pascal mungkin karena sederhana biasanya diturunkan dari sebuah fenomena gitu aja. Jadi hukum Pascal itu biasanya diturunkan dari sebuah fenomena ya. Jadi kita tidak perlu menurunkan ulang, kita hanya perlu melakukan analisis fenomena aja. Kemudian nomor 3, di sini ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ya.
Mana tekanan DC itu sama rumusnya ada rho sama P sama dengan rho G ya. Nah ini ditentukan oleh uh, awalnya juga fenomena juga yang dilakukan oleh Archimedes. Karena itu usahakan bukan Archimedes ya, usahakan ada suatu fenomena. Misalkan kita taruh sebuah batin, ada air, di sini ada batu, di sini ada juga batu. Nah dari kejadian ini kita bisa mengamati ternyata di si batu B ini mengalami suatu tekanan yang lebih besar gitu. Apa yang menyebabkannya gitu? Awalnya kita hanya bisa menggunakan dari misalkan tekanan itu kan dipengaruhi oleh pertama pasti gravitasi H, kemudian ini kan sesuatu yang bermassa ya, awalnya M per V, kurang lebih awalnya itu sistemnya itu masih dipertimbangkan, oh ada massa dalam volume, jadi massa per volume itu pasti awalnya itu dari massa per volume. Ya. Kemudian gravitasi H, P. Mungkin lebih simpelnya kita mulai dari gaya dulu. Gaya kan sama dengan M kali A. Nah, sebenarnya hukum apa? Hukum apa ini? Maaf lupa ini. Tekanan titik ya. Ini tekanan hidrostatik. Ini tekanan hidrostatik awalnya dari sebuah gaya. Karena kenapa? Karena di sini dia itu terkena gaya gitu. Oleh gaya apa? Oleh di sini lanjut aja. Jadi kita coba lanjutkan. Nah di sini dia itu masanya itu terkena sebuah dilingkupi sebuah volume, maka kita anggap masanya itu memiliki volume per volume. Ini juga per volume. Oke. Namun di sini juga dia ketika di sistemnya bumi kita anggapnya dia memiliki gravitasi juga. Gravitasi pada masanya ini. Kemudian maaf kan udah ada. Namun di sini kita kan dari sini kita memerlukan ingin mengetahui tekanannya bukan gayanya, maka oleh sebab itu kita perlu mengalihkan sisinya dengan H dan H agar sisi kiri bisa menjadi P, karena tujuan kita adalah menemukan tekanan pada air. Nah ini V nya V air ya, jangan lupa ini V air. M kali V itu kan rho. A ini percepatan, namun di sini kita kan tidak sistem tidak mengalami percepatan. Dia hanya mengalami kecepatan diakibatkan oleh gaya gravitasi. Maka A ini kita bisa anggap dengan G, kemudian kenapa ini bisa jadi P ini kita coret, ini jadi. Baik, sudah ketemu tekanan hidrostatik, rumusnya seperti ini. Kemudian kita lanjut soal nomor selanjutnya, yang ke persamaan yang ke selanjutnya 4, tekanan laminer. Kita ke 4 itu ada laminer, persamaan laminer, tekanan aliran dan aliran
laminer. Eh, atau hukum bikin klausula ya. Ini memiliki rumus Q sama dengan Pi R pangkat 4 delta P per 8 di sini kita memiliki persamaan ini. Dari mana persamaan ini? Dari mana? Hanya seperti ini. Nah, biasanya itu seperti yang saya bilang tadi, tidak semua persamaan itu muncul dari sebuah penurunan rumus, namun kebanyakan dari sebuah fenomena. Ya semuanya sebenarnya dari fenomena ini. Cuma ada beberapa yang mungkin khusus tuh diturunkan dari persamaan yang general ya. Yang general biasanya berasal dari sebuah fenomena. Kalau laminar ini kan pasti kan umum ya, maka biasanya itu ditandai dengan sebuah fenomena gitu. Di sini kita menggunakan PR. Nah, kasusnya itu kasus general pada sebuah perpindahan. Jadi di sini kita menggunakan mendapatkan suatu persamaan berikut dengan mengamati bahwasanya sistem yang kita tinjau ini pasti lingkaran memiliki perbedaan tekanan bukan lingkaran ya, tabung. Kemudian dia itu sesuatu yang memiliki konstanta. Nah, ini dia juga mempertimbangkan sebuah nilai kekentalannya atau viskosnya. Kemudian pada kasus ini kita menganalisis sebuah pipa. Nah, hukum Poisson ini atau tekanan dan aliran laminar ini berasal dari sistem yang kita tinjau, biasanya itu pada perpipaan atau pembuluh darah ya. Nah, sebenarnya ini kasus lebih khusus, namun ada kasus lebih umum. Ini kasus agak khusus ya. Q ini apa? Itu biasanya debit dalam suatu sistem Nah, di sini kita akan ada dapatkan A kali V. Nah, dari V ini kita bisa rubah ya. A itu kan luas, rubah PR kuadrat. PR kan luasnya kan bentuknya lingkaran kan. PR kuadrat kali V. Nah, V ini bisa kita manipulasi menjadi pada kasus ini kita bisa manipulasinya menjadi R pangkat 2 delta P per 8 nu L. V kan M per massa panjang per satuan waktu kan di meter per second. Nah, meter ini bisa kita tampilkan seperti berikut ini untuk keperluan dalam sistem kasus persamaan Higgins-Poisson atau persamaan laminar. Jadi dari debit ini kita akan dapatkan E sama dengan Pi R pangkat 4 delta P per 8 nu L. Nah, ini rumus debit ya. Yang ini debit.
Oke, kemudian setelah ini samaan ini sudah, bikin fosil sudah. Nah, ini yang umum nih, hukum kontinuitas. HK kontinuitas. Hukum kontinuitas itu hukum yang menjelaskan kesetaraan. Misalkan kita memiliki suatu air ngebaca aliran yang mengarah ke sana, pilih titiknya, yang ngebaca titik A dan titik B. Oke, karena suatu sistem dalam kontinuitas yang bersifat kontinuitas itu ya, yang mengikuti komunitas itu di titik massa, berat massanya itu kelajuan massa ya, atau kelajuan massa. Jadi kita bedakan kecepatan massa dan kelajuan. Agak berbeda dulu. Kelajuan artinya dia itu anggap aja misalkan gini, kita punya air sebanyak ini, airnya itu segini, ini air semuanya. Ketika dia masuk ke dalam ruangan atau di dalam sistemnya titik B, dia itu menjadi agak pipih. Namun ketika dia masuk ke sistemnya A atau masuk ke dalam pipanya A, dia akan lebih panjang, namun ukurannya akan mengecil, ketinggiannya akan mengecil. Nah, dari sana itu muncul kesetaraan. Ketika melewati sistem B, dia pipih namun tinggi. Ketika melewati si A, dia menjadi pendek namun lebar. Makanya dan dia itu sistemnya itu NVIDIA. Awalnya dia itu ada rho 0 misalkan, rho kali A 0 V 0. Mungkin lebih bagus kalau sesuai titiknya, rho A, kemudian luas dari A, volume dari A. Volume kekuatan dari A. Kemudian ini sama juga dengan rho B, kemudian AB, VB. Namun di sini rho-nya kan sama, ini kan sama-sama air. Maka kita bisa mencoretnya. Kemudian tersisa AA, VA sama dengan AB, VB. Nah, inilah hukum kontinuitas yang sering kita pakai ketika kita mempelajari mekanika fluida. Itu kelima. Dan yang keenam, ada hukum, sebentar, saya cek dulu. Nah, di sini ada hukum Bernoulli juga. Ada hukum Bernoulli. Nah, Bernoulli itu kan berasal dari energi satu sama dengan energi 2. Hasil hukum Bernoulli itu dari energi. Kemudian dari energi 1, ini energi E1, E1-nya itu sama dengan P1 ditambah setengah P2 PV1 1 kuadrat ditambah setengah rho GH1. Oke, ini juga sama berlakunya. Maaf. Nah, ini juga berlaku. Kita coba ganti plane-nya dulu. Channel, ganti paper background, rule. Salah.
grab grab seperti ini. Kita ganti satu-satu dulu biar lebih bagus. Oke, ini kan lebih bagus ya. Kemudian E2 juga sama. E2 ini sama dengan P2 tambah setengah kan, rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah dari sini ada muncul kesetaraan, namun di sini di sini perlu diketahui bahwasanya kembali itu biasanya jadi pada pesawat-pesawat. Jadi mereka aku lebih praktikal ya, kalau di dalam selain teori. Jadi di sini oke, misalkan titik ini itu sama dengan titik sini. Secara pengamatan, maka ketika kita hitung energinya ternyata energi dari titik awal dan titik akhir itu sama. Maka dari itu kita punya kesetaraan sini bahwasanya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu sama dengan P2 ditambah setengah rho V1 V2 kuadrat ditambah rho GH2. Sini dari sana muncul kesetaraan antara titik A, titik 1 dan titik 2 yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Penurunannya dari energi ini dikonversi menjadi momentum. Ada yang dikonversi dengan energi lagi. Baik, seperti itu untuk nomor 6, hukum nomor 6. Kita coba lihat ini nomor berapa, nomor 6 ya, Bernoulli nomor 6. Kemudian hukum Euler, ada juga Euler. Nah, Euler ini kita melakukan percobaan pada misalnya pada sesuatu yang bersifat turbulensi. Jadi misalnya itu dilakukan oleh ahli-ahli dalam membuat sebuah persamaan gitu. Kita coba akan lihat dulu. Euler itu sama dengan rho dV per dt ditambah P dot do kali V lagi, kemudian samin oke, baik. Sini kita mengetahui bahwasanya ini aja ternyata hukum Euler. Sini kita tahu Euler itu lebih ke suatu kasus yang lebih kompleks. Maka dari itu kita conversionnya juga akan lebih istilahnya lebih kompleks. Nah, coba kita turunkan sebenarnya dalam kasus ini apa? Bodybuilder, bukan sistem. Jadi di sini rho ini akan memecah dV per dt dari ditambah V
menjadi do u do t do x ditambah do u dibagi do y tambah do u per do z. Oke, ini pemecahannya seperti ini. Ini sama juga. Oke, baik. Jadi di sini kita dapatkan persamaan Euler ini. Turunkan di mana do P per do Z-nya. Kemudian kita jumlah dengan rho G. Maaf, rho-nya tidak sesuai. Rho G. Ini sebenarnya matematis banget karena ada parameter ini. Sebenarnya ketika kita mempelajari suatu sistem yang bisa dinamis, ya oke-oke saja kita menggunakan persamaan sebelumnya. Namun ketika kita memasuki suatu sistem yang turbulen, maka kita persamaan lain yang lebih kompleks dan lebih intens dalam menyelesaikan sebuah kasus. Dimana seperti ini. Seperti ini hukum Euler itu sebenarnya sangat-sangat kompleks, sangat-sangat banyak sekali penurunan. Hal itu menyebabkan dia itu bisa digunakan untuk banyak hal. Nah, pada kasus tertentu dia itu disebut dengan transformer gitu. Ada model bahasanya disebut dengan nama transformer itu. Maaf, transformer. Euler ini mentransformasi menjadi bukan transformer namanya apa? Navier-Stokes. Dia itu menyelesaikan suatu sistem yang bernama Navier-Stokes. Dan Navier-Stokes itu bisa menyelesaikan suatu kasus tertentu juga. Oke. Baik. Jadi untuk perunannya jadi do per do t nya digunakan ke P mesti jumlah dengan P. Kalau lihat di sini penurunannya, sistem ini akan menghasilkan suatu hasil output kan. Baik, jadi di sini kita akan menurunkannya. Dari di sini pertama kita tahu bahwasannya kasus ini karena umum mungkin bisa dijelaskan oleh fenomena dari sebuah fenomena dari turbulensi, misalkan angin yang tidak teratur, sistem ini tuh biasanya sistem kayak kehancuran ini ya, sistem yang hancur ini misalnya sebuah fluida itu biasanya didekati dengan sebuah Euler. Nah mungkin anggapan saya Euler ini ya satu sistem yang satu model atau satu solusi yang ya bisa dibilang kompleks. Kemudian kita coba untuk jadi variabel-variabelnya pun berasal dari sebuah formula rho. Rho ini mungkin kita coba masa dari sistem hukum Euler ini. Dan kita tahu bahwasanya do V per do T, kemudian V do per do T dari sistem di atas itu akan kita rubah menjadi grad
Akan ini kita hapus. Baik, saya cek bentar. Baik, oke. Di Navistok itu, maaf, Navistok lewat Euler ini kita gunakan untuk salah satu sistem yang lebih kompleks itu. Hanya muncul variabel tertentu di mana variabel ini hanya muncul pada sistem ini aja, Mas. Ini tidak ada min, ternyata salah. Jadi sistem yang kita kerjakan ini lebih kompleks. Penurunannya gimana? Oke, sistem ini gimana? Sistem ini akan menghasilkan sistem ini samaan ini dari ini. Jadi kalau Euler itu turunkan dari mana? Misalkan ini suatu sistem hukum ini, dia itu terdapat sebuah massa yang bergerak pada suatu volume tertentu, kemudian momentumnya kecepatannya memiliki percepatan, dimana memiliki percepatan juga percepatan pada sebuah permukaan berat. Kemudian ditambah sama dengan sebuah sistem yang kita asing dulunya itu namanya grad P ditambah rho G. Nah, di sini kita tahu bahasanya inverse V adalah rho, A itu dV per dt ditambah V dot delta dengan V situ ya seperti itu ya. Ini dot produk ini sama dengan delta P plus rho G. Jadi teman-teman, jadi inilah kelas singkat dari persamaan Euler. Kemudian yang selanjutnya nomor 7 dan nomor 8 adalah Navier-Stokes. Tulisannya bagaimana? Navier-Stokes. Oke, Navier-Stokes. Sini Navier-Stokes sebenarnya itu hampir sama dengan persamaan persamaan Euler, cuma di sini kita baiklah kita tuliskan lagi persamaan Euler. Jadi persamaan Euler kan rho V per dot tambah V dot delta V Navier-Stokes ya. Navier-Stokes, di menurut saya Navier-Stokes itu pertama ada satu sistem yang sangat lebih kompleks dan ya masuk dalam suatu sistem yang turbulen ya, saat ini baca seperti ini, seperti ini. Habis itu kita menggunakan Euler. Awalnya kita menggunakan Euler, untuk mendapatkan rho dV dt. Rho dV ini untuk mendapatkan ini rho dV per dt
tambah V dot nabla V. Oke, setelah itu sering ini dari Euler itu kan ini kan P, maaf bro, habis itu dv per dt ditambah v dot ditambah sama seperti Euler, v dot delta v sama dengan minus delta v ditambah very good for it. Oke. Sama oke, namun di sini pada kasus Euler, kasus lebih kompleks diperlukan kan pada kasus ini ada kasus yang lebih kompleks perlu pada kasus perlu modifikasi sebuah konsep yang menggunakan sebuah konsep atau variabel yang ditunjukkan seperti berikut. Maaf, menunjukkan sebagai pada kasus yang lebih kompleks perlu modifikasi sebuah konsep atau variabel yang ditunjukkan adanya pemahaman dan pengetahuan. Pemahaman dan pengetahuan dengan adanya variabel. Oke. Jadi seperti apa? Nah, pada kasus tertentu ya, pada kasus yang jelas banget sistemnya, LVD-nya itu kemana, maka kita perlu pemodelan sebuah data ini atau sistem ini atau kasus ini, bukan sistem ini. Maka kita perlu menggunakan sebuah persamaan yang bernama Navier-Stokes, di mana Navier-Stokes ini memiliki tambahan dalamnya. Kalau ini kita pakai ini, salah.
dari Euler ini ya, kita akan mendapatkan sebuah kita pakai ini, kemudian kita grab dia. Oke, ini kita duplicate. Nah ini. Maaf. Baik, di sini kita terus saja secara manual. Sampai stoknya. Ini sampai stok. Ini Euler. Namun pada sampai stok kita perlu tambahan. Di yang awalnya seperti itu kita tambahin ya. Oke. Apa buahnya? Oh sorry. Oke. Kita anggap aja gini, kita anggap aja rho itu do v kecepatan do t ditambah ditambah miring pasti. Setelah udah dikopas ini. Sudah saya kopas benar. Ngapain ya? Saya klik. Ngapain? Nah, di sini dari dalam sistem ini kita akan mendapatkan sebuah variabel baru untuk menganalisis sequence tersebut. Sama seperti yang saya jelaskan pertama-tama pada awalnya, pada awal sistem belajar pada awal video, di mana pada video 1 ya, bagaimana dan kita menganalisis sebuah sistem yang lebih kompleks daripada persamaan Euler gitu. Maka kita perlu menambahkan atau mengurangi suatu variabel. Namun umumnya kita melakukan analisis seperti biasa. Habis kita dapatkan suatu variabel terbaru di mana itu mempengaruhi secara bagus pada suatu sistem yang kita pelajari gitu. Jadi di sini kita sama seperti biasa menyiapkan takjil, habis itu dijumlahkan dengan mu habis itu masuklah Laplacian V ditambah F. Ini adalah, saya rapikan dulu hasilnya. Itu apa tadi itu mu, ada mu-nya, ada M, ada nabla-nya maaf, kemudian dijumlahkan dengan F. Inilah hasil dari persamaan Navier-Stokes dengan memodifikasi dari persamaan Euler. Sebentar, saya akan cari dulu soal selanjutnya. Itu 8 ya. 8 soal yang telah saya kerjakan di sini. Dari hasil-hasil yang ditemukan tidak jauh beda antara satu sama dengan yang lain. Jadi saya hanya memasukkan beberapa variabel penting ke dalam persamaan ini karena yang lain tidak terlalu dibutuhkan. Jadi dari code ini menuju ini real banget. Baik, oke. Setelah saya analisis dan saya lihat bahwasanya
Ini 8 persamaan ini digunakan atau diturunkan dari persamaan sebelumnya. Pemodifikasian sebenarnya tuh intinya pada persamaan Bernoulli dan juga persamaan Euler. Di sini Euler bermain penting pada suatu sistem yang bersifat turbulen, sedangkan yang sisanya itu bersifat pada laminar, yang laminar itu. Ini adalah beberapa penurunan rumus yang sederhana dari mekanika fluida, karena pada dasarnya suatu sistem mekanika fluida telah berdasar dari suatu sistem yang bersifat mekanik bukan kuantum. Jadi kita bisa menemukannya dengan secara sederhana dan dapat mengetahui maknanya. Baik, itu adalah soal UTS mekanika fluida, atau ini adalah sebuah jawaban soal nomor 2 UTS mekanika fluida dari saya. Jika ada yang kurang dari saya dalam menjelaskan atau dalam menyampaikan suatu pemahaman tentang soal UTS nomor 2 ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.